Di sisi lain pada waktu bersamaan, suara gebrakan seseorang yang terperangkap dalam ruangan luas itu. Kembali gadis itu menggebrak keras pada pintu, namun sama sekali tak terbuka karena ternyata pintu itu selain terkunci telah diblokir juga oleh papan yang dipaku. Tidak, Nona pasti sedang dalam bahaya. Saya harus keluar dari sini. Ocehan Cesa beralih membuka jendela yang ternyata semua jendela di sana telah dipaku. Erang Cesa lalu tiba-tiba, sebuah kabut asap memenuhi ruangan. Sontak, Cesa mendelik seraya menahan napas dan menutup hidung. Sial, mereka menyebar asap penidur. Segera dia merogoh ponsel dari saku blazer dan mendial kontak rekan kerjanya. Hanya terdengar nada sambung tanpa ada jawaban dari seberang. Sepertinya mereka sudah dilumpuhkan. Kemudian dia mendial kontak lain yaitu atasannya yang biasa dipanggil Ketua Tang. Kembali ke Misa berada. Seharusnya aku yang jadi suamimu bukan dia. Kenapa kamu memilihnya, Misa? Padahal aku lebih dulu menemukanmu. Terjeda sejenak, Dani tersenyum kecut menatap intens. Yah, tapi tidak untuk sekarang. Kau akan menjadi milikku. Aku akan membawamu dari negara ini dan menikahimu. Dia hendak menyentuh wajah gadis itu yang dengan cepat Misa langsung memalingkan wajah. Apa dia sudah gila mengajak nikah pada istri orang? Aku harus lari dari sini. Tapi bagaimana caranya? Kakiku saja serasa tak ada tulang. Cesa, tolong cepatlah kembali. Kenapa dia lama sekali hanya mengambil buku saja? Batin Misa menangis. Lepaskan saya, sadarlah, saya ini adalah istri saudaramu. Jadi tolong lepaskan saya. Ucap Misa menatap melas dengan mencoba memberontak dari cengkraman itu. Kenapa Misa? Apa hebatnya dia? Dia hanyalah seorang pria yang tidak baik memilikimu, Misa. Dan asal kau tahu, dia bahkan sudah tidur dengan banyak wanita di luar sana. Kau itu wanita baik yang tidak pantas disandingkan dengannya. Apa bagusnya dia, Misa? Dia pria arogan dan kejam. Dan dia... Suara tamparan terdengar nyaring mendarat di pipi Dani dari Misa yang meninggalkan jejak kemerahan. Mata Misa merah penuh amarah seiring tubuhnya bergetar cukup hebat menahan rasa takut sekaligus emosi. Anda bilang suami saya saudara Anda, tapi Anda tidak tahu semua tentangnya. Saya tahu suami saya orang yang masih suci dan bersih. Dan dia tidak pernah sedikit pun bersikap kasar seperti ini terhadap saya. Memang benar kata pepatah, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Sikap Anda ini membuktikannya. Anda sama saja seperti ibu Anda yang selalu menyebarkan ucapan tanpa melihat fakta sesungguhnya. Ucapan Misa menggebu oleh amarah yang tertahan. Mendengar ungkapan Misa yang membela Arga, seketika Dani serasa lemas, tersadar kalau dia telah kalah sampai cengkraman tangan di bahu Misa terurai terlepas. Dan Misa yang melihat kesempatan itu, segera dia hendak berlari menjauh. Namun dengan sigap Dani kembali meraih lengan Misa dan mencekalnya. Lepaskan saya! Berontak Misa mengibaskan kuat lengannya. Namun cekalan itu sangat kuat, lalu Dani berjalan sambil menarik Misa. Anda mau apa? Lepaskan saya! Berontak Misa yang terseret. Kau harus ikut aku. Kita lari dari sini agar kita bisa menikah dan memulai hidup baru di sana. Ucap Dani terus menyeret gadis itu yang sedang meronta menolak. Anda sudah gila, aku sudah bersuami, lepaskan saya. Cesa, siapa saja tolong aku. Misa menangis dan terus berusaha memberontak. Aku mohon, lepaskan. Cesa, tolong aku mohon, lepaskan. Melas Misa terisak menangis namun Dani yang sudah dibutakan oleh emosi masih saja tidak menggubris teriakan dan tangisan itu. Misa, jangan menangis sayang, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kau menangis bahagia ketika di pelaminan bersamaku. Ucap Dani di sela langkahnya yang menyeret lengan Misa. Aku sudah menikah, aku sudah bersuami. Lepaskan aku mohon. Aku tidak mau menikah denganmu. Lepaskan. Ini sakit, aku mohon.
Namun tetap saja Dani yang hati dan pikirannya sudah dikuasai oleh perasaan ingin memiliki, tidak menggubris isakan memelas dari gadis itu. Tiba-tiba sebuah tendangan di perut Dani yang seketika membuatnya tersungkur ke tanah. Tangan Misa yang terlepas dari cengkeramannya itu, dia langsung menjauh, namun karena kaki dia sudah lemas, Misa ikut ambruk berjongkok dengan kedua tangan menutupi telinga. Misa menangis semakin terisak, oleh karena trauma mengenai kejadian tragis yang menimpa kematian sang bunda, kini mulai berkelebatan tergambar kembali dalam ingatan. "Beraninya kau menyakiti Misa!" teriak Egi sembari mencengkram kerah baju Dani. Dan Egi melayangkan pukulan di wajah sehingga lelaki itu kembali terlempar. Dengan tertatih Dani bangkit berdiri dan mengusap darah di sudut bibirnya yang sedikit robek. "Kenapa, hah? Aku hanya ingin mengambil milikku yang kakakmu rebut." "Dasar gila," geram Egi menatap tajam dengan tangan terkepal kuat. Dani mendengus, tersenyum mengejek. Bukannya kau juga sama ingin memiliki dia, hah? Kau benar-benar sudah gila, Dani. Mencintai juga bukan seperti itu caranya. Caramu itu menyakiti dia." Saking geramnya, Egi kembali melayangkan tinju. Dan terlibatlah adu jotos antara Dani dan Egi di hadapan Misa. Di tengah adu jotos itu, hujan turun menjadi saksi akan perkelahian mereka berdua. "Bunda, Bunda," ceracawan Misa disela tangis dan seiring tubuhnya gemetar hebat. "Nona, Nona." Cesa yang baru saja kembali langsung menghampiri gadis yang berjongkok menangis itu. "Maafkan saya, Nona. Saya terjebak di dalam kantor guru. Seseorang dengan sengaja mengunci saya dari luar. Maafkan saya, Nona. Maafkan saya," ucap Cesa sembari memeluk tubuh yang gemetaran itu. Tangisan Misa semakin menjadi, tertelan oleh derasnya suara air hujan dan suara baku hantam dari kedua pria itu. "Tuan Egi, Tuan Dani, kalian berhenti!" teriak Cesa yang seketika menghentikan perkelahian kedua pria tersebut. "Misa?" Dani langsung berhambur begitu melihat Misa menangis histeris, sedangkan Egi bergerak mengambil mobil. "Misa, maafkan aku. Maafkan aku. Tolong jangan takut padaku, Misa. Maafkan aku." Misa menggelengkan kepala cepat dengan kedua tangan masih menutupi telinga. "Aku mohon, jangan sakiti aku dan Bunda. Aku mohon." "Kau cepat bawa dia ke mobil." Titah Egi membukakan pintu mobil penumpang. Segera Cesa menuntun Misa dengan penuh kehati-hatian agar mau masuk ke dalam mobil. Dan syukurnya gadis itu menurut memasuki mobil. "Misa!" teriak Dani hendak masuk, namun dengan cepat Cesa menutup pintu dan menguncinya. "Misa!" Dani menggebrak-gebrak kaca jendela mobil. Tanpa mendengarkan ocehan tersebut, Egi menginjak pedal gas dan meninggalkan pria yang sudah ambruk lunglai itu. Misa, maafkan aku!" teriak Dani penuh penyesalan.